Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Waktu Hidup ini harus jadi berkat. harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya tak berdaya lagi. tak berdaya lagi, Sudah jadi berkat. hidup ini sudah. Sungguh kami ingin mengekspresikan rasa duka cita kami yang mendalam atas kepergian dari sahabat kami, Bapak Lintong Sirait. Beliau ini bagi saya datang dari dua sisi. Satu, tadi kami datang dari alumni SMA Negeri 1 Medan, angkatan tamatan tahun 1969, rekan-rekan sekelas dari Daulat Sirait. Kalau saya mengingat pribadi beliau ini, satu yang saya ingat, beliau ini orang pintar, orang pandai. Yang kedua, dia ini bukan cuma pandai tapi juga berprinsip. Dia nggak mau salah-salah aja ngikut-ngikutin orang yang enggak. Dia itu berprinsip dan tegas, ya. Dan dia punya disiplin pribadi. Itu yang saya ingat benar dari almarhum ini. Dan kalau melihat dia sekarang terbujur di depan kita di sini, sebenarnya itu juga adalah refleksi bagi kami. Karena somehow gitu, kita juga semua akan pulang ke hadapan Bapa di surga. Jadi kami sangat memahami apa yang dimaksud dengan khotbah. Lebih bagus pergi ke rumah duka daripada pergi ke pesta, katanya. Ngapain pergi ke rumah duka? Ya untuk kita mengingat bahwa pada waktunya kita juga harus menghadap Sang Pencipta. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Satu hal yang mungkin penghiburan dari kami, ya penghiburan fisis manusiawi adalah beliau cukup lama sakit. Dan sekarang dia sudah gak perlu merasa sakit lagi, sudah terbebaskan dari rasa sakit. Dan memang katanya di Alkitab ini, banyak orang kita pada umumnya, manusia itu sangat takut kepada kematian. Karena dia takut kepada kematian, maka kita itu menjadi tersandera. Tapi Yesus sendiri di dalam Alkitab itu banyak sekali cerita tentang kematian. Cerita kematian yang paling terkenal yang kita dengar adalah tentang si Lazarus. Ada dua Lazarus di situ. Satu Lazarus yang miskin sekali. Suatu si Lazarus mati. Saya kutip ini dari, disebutkan setelah Lazarus mati di kitab Lukas 16. Siapa yang punya kitabnya? Lukas 16 ayat 22. Jadi ini bukan kalimat dari saya. Setelah Lazarus yang miskin itu mati, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi sebenarnya yang diceritakan oleh Kristus di sini bukan hanya kepada seorang yang bernama Lazarus, tetapi kepada setiap orang percaya. Dan saya tahu bahwa almarhum ini adalah seorang yang taat, orang yang sangat baik, dan kita tidak akan heran, tidak akan terkejut nanti apabila suatu ketika kita bertemu dengan Bapak Lintong ini nanti bersama-sama dengan Bapak di surga. Jadi kita nggak usah terlalu bersedih, karena dia di sini disebutkan dibawa oleh malaikat dia pergi. Jadi bukan cuma diantarkan, ya, tetapi dibawa, gitu, digait. Gitu. Itu yang kita lihat. Ya. Kemudian ada Lazarus yang kedua, yaitu Lazarus saudara daripada Maria dan saudara daripada Marta. Ya.
Di sini juga dia sempat mati, ya, 4 hari. Sesudah 4 hari mati baru Tuhan Yesus datang. Itu di kitab Yohanes 11. Ya. Jadi di sini dikasih tahu Yohanes 11 ayat 14. Dikasih tahu kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa si Lazarus sahabatnya dia, karena tiap kali Tuhan Yesus jalan dari Galilea mau ke Yerusalem lewat tanah Betania itu, mereka singgah di rumah sahabatnya ini. Lazarus sudah mati katanya. Dan anehnya di ayat 15, nah ini mungkin kita lihat, Tuhan Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi bayangkan, waktu misalkan Lazarus atau amang sahabat kita Lintong Seret ini, kalau Tuhan Yesus bilang, untunglah aku nggak ada di situ. Pertanyaan kepada kita, kenapa Tuhan Yesus bilang untunglah? Karena ini bukan saya loh, ini firman bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi waktu Lazarus mati, syukurlah aku nggak hadir, kata Tuhan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Jadi sesudah dia mati, baru Tuhan Yesus itu datang. Kenapa dibilang demikian? Karena Tuhan Yesus ingin menggunakan kematian dari Lazarus ini untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah Mesias, dirinya itu adalah Mesias yang dinanti-nanti. Yang juga menarik di sini adalah orang mati tidak bisa lagi, ya si Lazarus tadi kan nggak bisa lapar lagi dia, nggak bisa ketawa lagi, nggak bisa senang, nggak bisa benci. Mungkin kasih masih ya, karena si Lazarus itu dengan orang kaya itu disebutkan, orang kaya itu bilang sama Abraham, tolong kasih tahu ya kepada saudara-saudaraku ada 5 lagi gitu ya. Jadi berarti cinta dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup itu masih ada. Itu yang kita tahu ya. Tetapi yang lain-lain itu sudah nggak ada ya. Nah, orang yang sudah mati apa sih diperlukannya? Makanan nggak perlu. Cuma 2 yang diperlukan orang mati. Satu adalah kebangkitan, satu adalah hidup lagi, iya kan? Dia nggak perlu yang lain-lain, dia makan nggak perlu, dengar ini nggak perlu. Nah, waktu Tuhan Yesus bertemu sama Marta, Tuhan Yesus bilang, kita baca ini ya, di Yohanes 11 ayat 24, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup itu. Jadi sebenarnya Yesus datang ke si Lazarus itu, ya dia sebenarnya yang dibutuhkan oleh si Lazarus, karena si Lazarus pada ketika itu sudah 4 hari loh dia meninggal. Dia butuh hidup dan dia butuh bangkit kembali. Itu ya. Jadi Yesus is the answer gitu. Karena dia yang bisa memberikan. Yang lain-lain orang mati itu nggak perlu. Dia hanya butuh 2 itu. 1 kebangkitan, 1 hidup. Dan yang terakhir, di sini juga disebutkan. Jadi ini bagian dari penghiburan yang kita ambil dari Alkitab ya. Di sini disebutkan ayat 35. Jadi Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Jadi Yesus juga menangis ketika melihat peristiwa ini. Tapi kita tanya, kenapa Yesus nangis ya? Kenapa dia menangis? Tadi Abang Bilman sudah bacakan Roma 8 ayat 39. Karena katanya kasih daripada Kristus itu tidak mungkin lagi dipisahkan. Jadi kalau kita udah tahu kasih sama salib Kristus, mau mati kayak kita, mau hidup kayak kita, itu tadi Roma 8 ayat 39, gak mungkin lagi memisahkan kita. Yang lain bisa, harta bisa, saudara bisa, istri bisa, anak cucu bisa, tapi ada satu yang tak terpisahkan dengan orang mati, itu kasih Kristus di salib. Itu akan terus menempel. Satu kali sudah pernah, dia akan terus menempel. Jadi dari sini ya kita melihat kenapa Kristus nangis. Billy Graham waktu saya dengar dia bilang gini, kok Kristus nangis ya? Sebenarnya Kristus nangis karena dia sudah tahu si Lazarus sebenarnya begitu dia tutup mata dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Cuman ya, dia dipanggil kembali untuk membuktikan kepada orang-orang ini bahwa dia bisa hidup kembali. Makanya Kristus kasihan sebenarnya lihat dia. Karena dia tadinya ada di surga, karena mau membuktikan kepada Daulat, membuktikan kepada Eden, membuktikan kepada Bang Bilman, dipanggil lagi dia dari sana untuk menunjukkan. Jadi ibarat kita nih, udah lulus kita, udah
bersarjana, udah dapat diploma, ya kan? Tiba-tiba dibilang sama panitia, kau kuliah dulu lah sebentar lagi. Untuk apa kau kuliah? Untuk supaya orang-orang student yang ada di situ bisa melihat contoh dari kau menghadiri kuliah itu. Jadi sementara diplomanya dicabut dulu, kira-kira gitu. Nah ini yang ditangisi oleh Kristus di dalam ayat ini maksudnya. Jadi sekali lagi itu perintah dan juga anak-anaknya ya, ada 4 ya baru ya. Dan saudara kami, karena berapa kali Daulat ini dalam pertemuan dengan saya selalu sangat concern kepada brothernya ini. Dia sangat, ya saya tahu hatinya susah dan sering memikirkan saudaranya. Sekali lagi kami bilang bahwa jangan terlalu takut akan kematian, karena sudah dibilang bahwa karena kematian bagi orang yang gak percaya itu berbeda dengan kematian orang yang sudah beriman. Saya kira demikian aja dari kami. Amin.